Yang pertama adalah Shopee. Shopee adalah aplikasi yang memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online tanpa harus ribet menggunakan perangkat komputer. Shopee akan menawarkan berbagai macam produk-produk fashion hingga produk untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah Lazada. Lazada merupakan pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam produk dimulai dari elektronik, buku, fashion, mainan anak, peralatan bayi, perlengkapan traveling, dan olahraga. Yang ketiga adalah Tokopedia. Melalui Tokopedia, pelaku UMKM dan juga usaha perorangan dapat melakukan pengembangan pada bidang usahanya. Dengan adanya fitur membuka toko pada Tokopedia dan sekaligus pihak yang berperan sebagai penjual dapat mengelolanya secara online. Yang keempat adalah Blibli. Blibli merupakan model bisnis shopping mall. Pihak penjual haruslah merupakan penjual yang memiliki brand tahunan. Adalah OLX. OLX adalah salah satu bisnis e-commerce di Indonesia dengan model iklan baris. Individu atau kelompok yang berperan sebagai penjual dapat melakukan kegiatan menjual produk yang berupa barang ataupun jasa, bisa di mana saja dan kapan saja secara gratis. Yang keenam adalah Elevania. Elevania merupakan web komersi yang menawarkan produk fashion, kecantikan, peralatan rumah tangga, gadget, komputer, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah Bukalapak. Pada situs ini, Anda dapat menjual dan membeli produk sesuai kebutuhan dan keinginan Anda. Dari mulai produk kecil hingga produk yang besar tersedia di situs lapak ini. Yang kedelapan adalah Amazon. Amazon merupakan e-commerce berskala internasional yang menyediakan berbagai macam produk. Yang kesembilan adalah Zalora. Zalora adalah toko online fashion dan kecantikan yang menawarkan koleksi pakaian, aksesoris, sepatu, dan produk kecantikan untuk pria dan wanita. Yang terakhir adalah iBox. iBox merupakan situs web yang menjadi Apple Premium Brand Seller online yang khusus menjual produk Apple dan aksesoris Apple. Yang pertama adalah The Naked Traveler. Blog ini merupakan blog yang berisi tentang perjalanan Trinity ke luar negeri dengan budget minim yang ia bagikan di blog ini. Ia juga disebut sebagai travel blogger pertama di Indonesia. Yang kedua adalah Anak Jajan. Anak Jajan merupakan blog yang berisi review tentang makanan dan restoran. Yang ketiga adalah Diana Rikasari, merupakan blog yang berisi tentang dunia fashion. Yang keempat adalah Everywhere's, blog yang kebanyakan berisi tentang kisah-kisah perjalanan ke berbagai belahan dunia oleh Geraldine Derwiter bersama suaminya. Yang kelima adalah Minimalist Baker, food blog yang satu ini lebih banyak memberikan tentang konten resep makanan. Yang keenam adalah Christopher Lee, merupakan blog dari Christopher Lee untuk memamerkan karya-karya profesionalnya di website pribadinya, dari desain untuk Wendy's, Light Corp, Honda Canada, dan Nickelodeon. Yang ketujuh adalah Nick Car Blog, blog yang berisi dengan konten-konten terkait dengan mobil, cara merawat mobil, berita otomotif terbaru, dan lain-lain. Yang kedelapan adalah Lucu Dao. Blog ini berisi banyak hal, dari mulai catatan pemilik blog, artikel mengenai blogging dan bisnis, dan perjalanan dari pemilik blog. Yang kesembilan adalah To Love Studios, merupakan blog yang mendedikasikan eksistensinya untuk berbagi ilmu fotografi. Anda akan menemukan beragam artikel fotografi berkualitas. To Love Studios juga menjadi tempat belajar ilmu fotografi, termasuk belajar komposisi, panduan membuat persiapan sesi foto, dan belajar memaksimalkan cahaya.
Yang terakhir adalah Kotak Game, merupakan salah satu blog dan portal berita game lokal dengan artikel dan informasi dunia game yang lengkap. Anda bisa mencerna review game terkini, menyimak tips dan trik, dan mendapatkan informasi acara e-sport terbaru. Yang pertama adalah Meja Kita. Website belajar online ini menyediakan materi-materi pendidikan untuk siswa SD sampai SMA. Meja Kita juga menyediakan fitur tanya PR untuk memudahkan pengguna dalam bertanya soal pekerjaan rumah. Yang kedua adalah Quick4School, merupakan platform sekolah digital tanpa biaya. Melalui platform ini, guru dapat mengirim dan mengelola materi pembelajaran, ujian, serta nilai siswa. Siswa dapat mengerjakan pekerjaan rumah, tugas, dan ujian secara online dengan mudah. Yang keempat adalah Ruang Guru. Ruang Guru menawarkan platform pembelajaran berbasis kurikulum sekolah melalui video tutorial interaktif oleh guru dan animasi di aplikasi ponsel. Yang keempat adalah Zenius, merupakan website belajar online yang menyediakan materi-materi pendidikan untuk siswa SD sampai SMA. Materinya tersedia dalam bentuk video berbahasa Indonesia dan e-book untuk kumpulan soal ujian nasional. Yang kelima adalah Kelas Pintar. Kelas Pintar merupakan belajar online dengan metode pintar, personal, dan terintegrasi yang didesain untuk meningkatkan minat belajar dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran guna mendapatkan nilai akademis yang lebih baik. Yang keenam adalah Brainly, sebuah situs web belajar yang memungkinkan penggunanya untuk saling bertanya dan menjawab pertanyaan terkait dengan pelajaran sekolah secara terbuka dengan pengguna lainnya. Yang ketujuh adalah Edmodo. Edmodo memungkinkan guru untuk berbagi konten, mendistribusikan kuis, tugas, dan mengelola komunikasi dengan siswa, kolega, dan orang tua. Yang kedelapan adalah Pahamify, aplikasi belajar yang mengedepankan konten berkualitas agar mudah untuk diakses seluruh siswa di Indonesia melalui smartphone. Yang kesembilan adalah Alison. Anda bisa mengakses lebih dari 750 materi pelajaran dalam bahasa Inggris, misalnya seperti kesehatan, sains, IT, humanisme, bahasa, marketing, lifestyle, bisnis, software engineering, dan masih banyak lagi. Yang terakhir adalah Udemy, yang fokus pada materi pembelajaran dan pengajaran yang teknis, misalnya tentang IT, digital marketing, bisnis, data science, dan skill yang berhubungan dengan career improvement. Yang pertama adalah Kapan Lagi, situs media online yang menyajikan informasi berupa konten-konten berita seputar dunia entertainment, baik Indonesia maupun mancanegara. Yang kedua adalah Detik.com, merupakan portal web yang berisi berita dan daring di Indonesia. Yang ketiga, Kompas.com, merupakan portal web yang berisi seputar politik, ekonomi, travel, otomotif, dan lain-lain. Yang keempat adalah Liputan6.com, situs media online yang menyajikan berbagai topik menarik, dimulai dari informasi politik, bisnis, gaya hidup, kuliner, hingga berita olahraga. Kelima adalah Tribunnews.com. Situs ini menyajikan berita terkini Indonesia, daerah, olahraga, sepak bola, seleb, dan lifestyle. Yang keenam adalah Merdeka.com, situs berita dari grup kapanlagi.com yang menyajikan informasi berita Indonesia dan mengedepankan independensi berita. Yang ketujuh adalah Viva, situs berita harian yang menyajikan berita dan kabar terbaru seputar politik hingga berita lifestyle dan olahraga. Yang kedelapan adalah Suara.com,
portal berita yang menyajikan informasi baik peristiwa politik, entertainment, dan lain-lain. Yang kesembilan adalah okzone.com, adalah situs berita atau portal online dan hiburan berbahasa Indonesia. Yang terakhir adalah CNN, situs berita yang menyajikan berita terbaru seputar nasional, politik, ekonomi, dan internasional. Yang pertama adalah Kaskus, merupakan forum diskusi online tentang hobi dan minat. Yang kedua adalah Kompasiana, merupakan media warga di mana setiap orang dapat mewartakan peristiwa, menyampaikan pendapat dan gagasan serta menyalurkan aspirasi dalam bentuk tulisan, gambar, ataupun rekaman dan video. Yang ketiga adalah Tangan di Atas, berisi konten seputar wirausaha dan aktivitas komunitas tangan di atas se-Indonesia. Yang keempat adalah Hijabers Community, berisi wanita dari berbagai latar belakang dan profesi untuk membagikan pengetahuan mereka untuk membentuk sebuah komunitas dari fashion hingga studi Islami. Yang kelima adalah Detik Forum, forum diskusi seputar gosip artis selebritis terkini, berita politik, berita viral, unik, percintaan dan seks, gaya hidup, hobi olahraga dan sepak bola, dan lain-lain. Yang keenam adalah Piknik Asik, merupakan forum diskusi seputar tempat wisata yang ada di Indonesia. Yang ketujuh adalah Klub Buku Indonesia, komunitas untuk menaungi seluruh pembaca buku, juga menularkan kebiasaan yang baik. Yang kedelapan adalah Female Daily, forum yang berisi seputar dunia kecantikan, mulai dari skincare, make up, review produk, dan brand kecantikan lokal. Yang kesembilan adalah Kreafi, situs web tempat komunitas maya pekerja kreatif Indonesia, khususnya di bidang visual, untuk berjejaring, membuat galeri dan memamerkan karyanya seperti ilustrasi, gambar, desain, foto, animasi, dan video. Yang terakhir adalah Goodreaders Indonesia, ditujukan untuk para pembaca buku berbahasa Indonesia yang ingin mendiskusikan buku-buku tersebut dan juga upaya untuk mengumpulkan buku-buku berbahasa Indonesia. Yang pertama ada Portfolio, merupakan salah satu situs yang menyediakan membuat website portofolio secara kreatif dan profesional. Yang kedua adalah Behance, merupakan tempat bagi desainer, fotografer, monconggrafer, dan animator. Yang ketiga adalah Carbonmate, situs portofolio online yang sudah menghasilkan lebih dari 1 juta karya dari seluruh desainer dunia. Yang keempat adalah Dribbble, adalah situs yang ditunjukkan untuk para desainer dunia yang fokus pada bidang grafis. Yang kelima adalah Crevado, situs yang memungkinkan para penggunanya mengunggah file secara PDF, GIF, foto, video, dan format lainnya. Yang keenam adalah Wix. Di situs ini kita dapat membuat portofolio menggunakan sejumlah opsi yang telah tersedia. Yang ketujuh adalah Jurnal Portofolio, yang memiliki berbagai tema dan ratusan cara untuk menyesuaikan portofolio penulisan situs web yang unik bagi Anda. Yang kedelapan adalah Clippingsme. Ribuan jurnalis, penulis, dan blogger di seluruh dunia telah mempercayai Clippingsme untuk menyimpan dan memajang karya mereka. Yang kesembilan adalah DeviantArt, dalam galeri digital yang cocok untuk memajang karya atau hanya sekadar untuk mencari inspirasi atau referensi. Yang terakhir adalah Pinterest, situs portofolio online yang dapat dijadikan wadah untuk membagikan foto, gambar, dan video.